Halo, selamat siang. Kali ini 1 jam ke depan aku mau merajut tas ini lagi. Masih ingat sama tas ini? Tadam! Ini udah siap aku bikin talinya. Udah siap aku bikin 2 tali depan. Dan tali panjangnya juga udah siap, guys. Tadam! Dan bagian ini juga udah siap. Aku kira belum siap, guys. Jadi bisa dipastikan rajutan ini udah selesai. Tinggal kasih magnet di bagian ini. Nah, hari ini tadinya aku mau ngerajut ini, saking aku lupa. Ternyata udah selesai. Oke, aku mau buka satu kiriman barang karena barang untuk membuat tas ini ya. Susah kali geser. Oke, thank you for tap layar. Nah, ini aku mau buka kira-kira cocok warna yang mana. Setelah itu kita rajut topi aja karena topinya belum selesai. Tasnya udah selesai ternyata. Nah, aku buka dulu ya. Suka banget dengar suara paket kapan datang. Nah, aku beli kira-kira kok jadi banyak banget yang dikirim. Yang dikirim sampel, guys. Jadi mereka tuh punya beberapa warna. Tuh ada yang oranye, merah hati. Ya, jadi aku dikirimin sampel. Ini pinter nih yang jualannya, dikirimin aku sampel. Tahu kan? Aku kegiatannya bikin promosi dari hasil produk yang aku beli. Jadi sama dia ngasih sampel. Jadi aku bisa choice yang aku mau. Tuh, ternyata banyak sampel. Cuma kemarin pada habis nih warna-warnanya. Menariknya tuh, depan belakang bisa dipakai. Nah, aku beli 3 warna ini. Padahal ada warna biru dongker, guys. Oke, nanti aku pilih lagi. Nah, ini good ide ya buat yang haram. Ini resletingnya yang warna apa nih namanya, silver. Nah, ini silver, aku beli 3. Ini semeter kayaknya tuh 3 ribuan apa gitu ya. Ini jadi bisa digunakan. Paling cocok untuk tas ini aku mau gunakan yang warna hitam. Tuh, maybe cocok yang hitam kali ya. Coba nanti aku cek lagi. Tuh, pasang di atas ini, guys. Alhamdulillah, cukup. Wah. Aku mau pasang hitam aja nanti di sini. Pasang ini aku mau bawa ke tukang resleting aja biar cakep dan rapi. Ini dia resleting tas. Ada yang warna-warna kayak gini juga. Oke, kita lanjut bikin peci. Kita lanjut bikin topi aja ya, karena tasnya udah selesai. Tadinya aku mau rajut tas, ternyata udah selesai. Tinggal dijahit beberapa bagian. Oke, aku lanjut bikin topi. Topi yang belum selesai. Kali ini aku mau rajut pakai ini yang udah aku rajut kemarin. Pakai benang gradasi warna, guys. Kita coba dulu sebelum kita rajut. Di topinya kayak gini nih. Aku lagi bikin pinggirnya. Nah, sebenarnya ini topi buat anakku ya. Jadi kalau anak kecil pakai ini bisa ditekuk. Tapi kalau aku pakai tuh agak harus dibesarkan. Jadi ini aku lanjut rajut, oke? Karena sudah dites dan mau selesaikan satu benang ini. Semoga 1 jam ke depan satu benang ini selesai dan rajutannya selesai juga. Paling senang kalau project rajutannya itu selesai. Oke, selamat bergabung. Nah, ntar aku sambil nyetel ya. Nah, ini aku lanjut mode dasar saja. Kita melakukan perulangan setelah sejauh ini. Ini dulu baru.
bergabung. Ini aku sambil rajut untuk topi ya guys. 1 jam ke depan temenin aku merajut topi. Nanti setelah 1 jam selesai topinya, semoga ya. Oke, teman-teman, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow, boleh bantu tap layar, boleh bantu follow, boleh bantu tap layar. Hai, selamat bergabung. Ayo kita merajut. Kali ini aku merajut tas. Salah, topi guys, topi. Merajut topi. Ini aku tinggal nerusin menyelesaikan pinggirannya. Kita lihat 1 jam, apakah aku bisa menyelesaikan ini dalam 1 jam? Selamat bergabung. Ta-da-da. Di bawah langit. Taram. Nah, ini itu modelnya rajutan sederhana aja guys, tapi bisa menghasilkan motif dan pola yang berbeda. Ini ada 3 warna krem, putih, coklat. Ini ada ungu pink, ini pink, coklat, putih gitu. Nah, ini gradasi warnanya kalau rajut tas, dan so simple, bisa dibawa kemana-mana. Nah, kali ini aku mau rajut topi. Di bawah langit yang mendung hati ini, aku terbenam dalam angan pilu sendiri. Kau datang membawa raga yang mengikat. Nyatanya kau beri aku cinta yang pekat. Aku terpikat oleh pesona dan sinar. Nyatanya kau beri kelabu yang menyengat. Jika hanya datang untuk mengikat hati, lalu pergi dan meninggalkanku sepi. Inspirasi yang menyakiti mengalir deras. Kata dan lagu pun jadi saksi yang terhempas. Aku tak sangka cinta ini jadi luka. Rindu ini membakar hatiku yang tua. Aku terbuai oleh janji manis dan mesra. Namun nyatanya itu hanya tipuan rasa. Apa datang hanya untuk meninggalkan jejak di hatiku yang kini terluka dan retak. Inspirasi yang menyakiti mengalir deras. Kata dan lagu
jalan-jalan ke Sumatera, jadi selama sebulan aku nyiapin tas ini. Emang agak lama sih, seharusnya nggak sampai sebulan, cuma karena dilakukan sambil, jadi lama lah dia jadinya. Ini aku bikin topi loh, jadi topinya kayak gini. Nah, tapi ini untuk anak ya, cuma bisa muat ke aku sedikit. Tuh, jadi ini nanti digulung kayak gini. Kayak gini. Tapi kalau aku pakai itu harus diginiin. Harus diginiin. Ini aku mau buat agak lebih mekar lagi biar lebih lucu, ya kan topi anak umur 7-8 tahun tuh kayaknya kalau mekar dan makin melebar tuh makin lucu. Jadi aku buat seperti itu. Dan menariknya produk kayak gini tuh kita doang yang punya. Enggak pabrikasi guys. Jadi kamu bisa buat versi kamu sendiri. Kecuali kamu jual polanya ya. Pagi datang, mentari bersinar lembut, cahaya baru di setiap langkahku. Tiba-tiba kamu hadir di sini, seperti mimpi, namun nyata sekali. Tak pernah aku rasakan. Ini kan satu benang tapi belum kayak benang sisa gitu ya, karena aku belum tahu berapa benang yang ini. Dari sini, dari mana ya, nah dari sini tuh ke sini tuh baru satu benang, dari sini ke sini benangnya belum habis, masih ada dari sini ke sini. Jadi kalau seandainya ini habis satu benang ini putaran, berarti bisa dibilang 1,5 benang lah ya. Tapi mungkin nanti tergantung lebar samping. Kalau sampai dengan kepala doang kayak pecinya cowok itu mungkin satu benang cukup. Kalau ini kan versi mengembang di samping, kayaknya kalau versi gembang kayak gini bisa lebih dari 2 kalau seandainya lebar sampingnya. Cuma aku memakai benang-benang sisa ini, gradasinya misal kayak sisa 1 di rumah, terus ininya sisa setengah gitu ya. Jadi aku pikir pakai buat topi, terus aku cocokin sama apa ya biar nggak terlalu norak gitu ya. Ternyata jadinya malah cakep guys, tuh kayak gini. Ini di bagian ini aku buat lebih lembut ya, apa istilahnya, lentur, agak lentur biar bisa ditekuk nanti ya. Ini kalau dipakai ini biar gampang ditekuk nih, saya buat berbeda, jadi biar kayak bisa ditekuk. Ini bisa pas kalau udah dipakai di kepala. Jadi aku coba dulu bikin. Halo, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layarnya. Sini-sini mampir, kita belajar merajutnya. Yang bagian sini aku makin membuat dia melebar dan tidak terlalu rapat, antara sudah agak capek atau tidak perlu terlalu rapat. Benang apapun. Yang ini aku pakai benang ini nih, ntar boleh dicek yang ini ya. Dia kayak nah ini nih. Nah yang itu benangnya, benang gradasi warna. Dia jenisnya hampir-hampir sama kayak polyester, cuma dia lebih soft gitu. Cuma pas beli itu kan aku nggak lihat mereknya apa, yang ada tulisan jenis benangnya apa. Kalau ada satu lagi tuh tertulis tuh benangnya polyester. Kalau aku perhatikan ini lebih lembut gitu. Halo, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layar. Kita merajut di sini. Ini akun aku agak random ya guys. Kadang menanam anggrek, kadang berkebun, kadang ngerajut seperti ini, bisa jadi kadang aku melukis. Jadi benar-benar di akun daily activity sehari-hari. Hai teman-teman.
Ternyata 1 jam selesai nggak ya? Aku jadi tadi target kira-kira 1 jam itu selesai nggak setengah gulungan ini. Selesai nggak ya? Selesai nggak ya? Hai, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow, boleh bantu tap layarnya. Kali ini aku merajut dengan benang gradasi warna. Aku membuat sebuah topi nan cantik, oh dia gelendingan benangnya. Oke, kita tunggu satu putaran benang itu kira-kira sampai mana ya. Halo, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow, boleh bantu tap layarnya. Buat teman-teman yang belum bisa merajut, aku sarankan beli 1 jarum sama benang dan mulailah merajut. Tahu kenapa? Ini sebenarnya bagian dari terapi juga ya. Ini ada kiri dan kanan secara bersamaan, otaknya juga diajak berkomunikasi ya, berpikir kreatif, sehingga kita selalu bisa produktif dimanapun kita berada. Misalnya di perjalanan macet nih, keluarkan produk rajutan, langsung mulai deh merajut hal kecil, baik itu boneka, tas, dompet, peci, yang kecil-kecil aja dulu. Nah, dengan terbiasa membawa kemana-mana, jadinya nanti rajutannya cepat selesai, pekerjaan tangannya juga cepat selesai. Biasanya aku bawa di kereta, aku bawa di mobil, pokoknya kemana aku pergi, beberapa proyek rajutannya sering banget aku bawa. Dan kalau ngobrol pun bisa sambil dikerjakan produk rajutan seperti hari ini ya kan. Nah, jadi aku sarankan buat teman-teman yang belum punya produk rajutan atau belum punya benang, boleh sambil beli benang, boleh sambil sediakan jarum rajut, tertarik mengerjakan produk rajut yang bisa menghasilkan bermacam-macam produk. Bisa boneka, bisa baju, bisa jadikan tas, bisa dompet, bahkan bisa shawl, dan bisa jadi apapun, bisa sebagai gift ya kan, atau bisa dijual. Nah, ini sangat membantu kegiatan perekonomian rumah tangga yang bisa dilakukan sama ibu-ibu di rumah sambil santai setelah pekerjaan rumah tangganya selesai. Tadam! Nah, ini dilakukan secara perlahan-lahan nih, pelan-pelan mulai terbuka lebar nih si topinya. Tadam. Tapi ini topi untuk anak ya, pasti anakku nggak sabar dia pengen pakai. Tapi gimana, masih sedang proses dirajut. Kita lakukan sampai benang ini habis. Semoga sebelum jam 3 sudah selesai ya. Jadi aku bisa menyelesaikan produk rajutan. Inikah produk rajutanku? Juga penasaran kira-kira topi ini bisa sampai mana nih selesainya. Terkadang. Halo yang lagi bergabung, selamat bergabung. Boleh bantu follow, boleh bantu tap layarnya. Sini bergabung bersama kegiatan merajut di siang hari. Ada 1 jam ke depan aku akan merajut. Ada yang nyangkut. Sama benangnya tinggal dipilih nih gradasinya. Kalau dirajut secara sederhana bisa menghasilkan pola seperti ini.
Kalau ini juga ada hasil-hasil dari pola rajutan lainnya yang aku rajut selama perjalanan ke Sumatera. Jadi memang semenyenangkan itu merajut, bisa dibawa ke mana-mana. Hasilnya kayak gini. Ini lihat topian tadi, ini topinya sedang dikerjakan. Ini topinya sedang dikerjakan. Ini bukan buat aku ya, ukurannya buat anak kecil, buat anak. Jadi kalau dipakai itu, aku tarik dulu. Kondisinya tuh, dia buatnya kayak gini guys. Jadi aku buat satu yang kayak lentur bagian sininya, jadi dia bisa ditekuk. Jadi kalau mau dipakai tuh kayak gini nanti. Tuh, kalau anak kecil makanya kayak gini. Jadi nggak ditarik semua. Kayak topi-topi noni Belanda gitu loh. Topi-topi noni Belanda kan kayak gini kan, agak kecil dikit, terus di sini dikasih pita-pita. Duh kan jadi cantik. Modelnya kayak gini guys tuh. Nih, sisa segini nih. Ini ada lagi tapi agak jauh. Aku harus ngambil dulu kalau mau ambil yang lain gitu ya. Biarin aja ya kayak gini aja ya. Nah, ini bisa untuk topi nih. Selain topi bisa untuk tas. Nah, ini aku kalau pakai aku yang pakai nanti mungkin aku bikin sanggul nyamping kayak gitu terus gini ya. Terus bergaya gitu ya. Nah ya, padahal ini tujuannya buat anak kecil guys, buat anakku yang umurnya 7 tahun. Gimana nggak lucu tuh nanti. Oke. Nah, pada posisi bagian ini aku rajut dengan versi yang berbeda agar dia agak lentur dan bisa ditekuk gitu. Jadi paskan posisinya. Oke, aku lanjut lagi ya. Nanti gak selesai. Misinya kita selesaikan satu ini. Oke teman-teman yang mau nanya-nanya boleh silahkan. Atau misal tertarik nih, Kak aku mau topinya gitu kan, DM ya. Karena memang aku jualan produk tas, topi gitu ya untuk rajutan. Asli rajutan tangan. Oke, selamat bersenang-senang dengan merajut. Dan bener aku bilang ini merajut itu benar-benar menyenangkan guys. Aku tuh ketagihan banget pokoknya sama produk-produk rajut, baik dibuat sendiri atau orang jual ya. Kadang aku mampir di stand-stand perajut, terus aku lihat motifnya, aku pegang gitu. Ntar di rumah aku kerjain. Ya biasalah begitu kan, kita ATM, amati, tiru, modifikasi ya kan. Nah menariknya kalau pakai benang yang kayak ini tuh benangnya kan gradasi ya, jadi tentu lucu gitu ya, nggak perlu disambung-sambung benang. Lucu sekali topinya, dan serunya hanya punya kamu yang punya. Oke, selamat bergabung teman-teman. Yang lagi bergabung boleh bantu follow, boleh bantu tap layarnya. Kalau yang polosan tuh benangnya kayak gini, aku bikin tas guys tuh. Ini benang polister dan dia tegak karena model rajutannya rapat, jadi dia kokoh. Tapi kalau model rajutannya punya rongga, dia agak nggak bisa tegak. Ini kayak ini. Wah, halo yang saya juga belajar merajut itu waktu saya masih kecil, umur 14-15 tahun. Kayak zaman dulu itu ada namanya kayak ibu-ibu PKK gitu ya di kampung gitu ya. Sering kalau sore-sore pada ngumpul ibu-ibu merajut gitu. Lalu gimana sih merajut? Itu nggak pernah bisa waktu umur segitu, megang benang aja cuma saya bisanya satu bikin rantai doang. Tapi saya tinggalkan lama karena sibuk sekolah, sibuk ini sibuk itu, saya tinggalkan lama. Ternyata setelah jadi ibu rumah tangga aku nggak tahu ngapain ya.
Aku balik lagi, tiba-tiba pas pulang kampung buka buka perkakas aku pas zaman remaja, lah kok ada benang rajut, ada jarum rajut. Itu jarum rajutnya yang bukan kayak gini, yang masih besi semua. Judulnya Tulip gitu ya, mereknya Tulip kok nggak salah. Nah akhirnya dari situlah aku mulai merajut lagi, dan sampai sekarang seru banget. Sekarang udah menghasilkan banyak tas, ada topi, boneka, dan memang semenyenangkan itu. Jadi ada gunanya aku belajar merajut dulu sama orang-orang, sama tetangga, sama ibu-ibu. Kalau zaman dulu kan suka orang-orang sore-sore duduk di balai atau di gazebo rumah ya, atau ada event di Fasum gitu bareng-bareng. Kadang acara merajut, kadang acara yang lain lah. Nah aku sih waktu itu sih gadis kecil ya, suka cintilin orang kemana-mana ya, akhirnya bisa merajut. Dan semenyenangkan itu karena bisa pas kayak sekarang nih udah tua, jadi bisa jadi rumah tangga, nggak tahu ngapain setelah anak-anak pergi sekolah. Barulah aku mulai merajut seperti ini. Emang semenyenangkan itu merajut. Begitulah kisah merajut, dan kita melakukannya sambil bersenang-senang. Kenapa jadi senang? Pertama, karena memang menghasilkan suatu karya, Waalaikumsalam, itu bikin kita happy kalau hasilnya itu memuaskan. Awalnya memang kayak belajar, ini susah, sulit, tapi lama-lama jadi terbiasa, bahkan jadi cepat. Halo, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow, boleh bantu tap layarnya. Wah, selamat bergabung. Boleh bantu follow, boleh bantu tap layarnya. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan komen-komen ya. Aku melakukan sambil merajut, nanti aku jelaskan pelan-pelan. Selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow, boleh bantu tap layarnya. Terlalu cepat dia meleset guys, saudara-saudara. Aku sedang merajut yang tanpa perlu dihitung. Kadang ada beberapa hal yang harus dihitung ya. Nah kalau ini tinggal ngikutin dulu sampai aku benar-benar merasa oke, berhenti, cukup, aku capek. Nah kadang ada beberapa produk yang harus dihitung posisinya agar mengikuti benang atau mendapatkan pola tertentu. Nah itu susah tuh kalau sambil ngobrol karena aku harus ngitung gitu. Nah kalau ini gak perlu ngitung, jadi aku bisa lakukan sambil ngobrol. Apalagi gradasi warna kayak gini, aku bisa bawa benangnya dan merajut di mana-mana. Halo. Ah iya. Salkem hujan, salkem kembali. Dari mana deh itu? Ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Papan. Kapan ulang tahun? Tadi Di mana? di sekolah. Adek simpan lah tuh dek, nanti sakit tenggorokan adek ngamuk ayah. Itu kan namanya kan jajanan dek, itu kan cika-ciki dek. Makasih ya udah bantu tap layarnya. Itu aja ya. Enggak bisa adek, nanti batuk lagi ngamuk ayah loh. Itu kan cika-ciki yang nggak dibolehin makan sama ayah. Itu aja kan kotaknya nggak apa-apa. Nggak boleh adek. drama. Selamat bergabung Bunda. Ini aku lagi lanjut merajut, menghabiskan benang. Terima kasih ya udah dibantu tap layarnya. Wah happy sekali. Boleh bantu follow juga. Semoga hari ini teman-teman menyenangkan. Na. Oke.
Oke, kita lanjut. Makin cepet guys. Makin cepet. Nah, inilah menyenangkan merajut ya, makin terbiasa makin cepat, bahkan kadang nggak perlu dilihat lagi tuh kayak udah terbiasa gitu. Kalau aku belum setahap itu. Masih tahap melihat sesekali, tapi masih bisa dilakukan sambil mengobrol. Nah, yang aku pakai itu benang gradasi warna ya, benang gradasi warna, dan dapat dibuat untuk tas. Mana ya? Tasnya juga ada nih yang warna hijau. Ntar aku kasih lihat. La 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 la. Oh. Mana di mana? Nah, ini dia tas gradasi warna. Oh, ada bagabuluk ya, warna hijau aku. Ini aku bikin ubur-ubur. Ini tas rajut gradasi warna. Jadi banyak produk kerajutan dari benang-benang gradasi warna ini bisa menghasilkan banyak produk rajutan. Jadi teman-teman silahkan kalau tertarik merajut bisa cek di keranjang kuning, ada benang-benang rajut yang dapat teman-teman pakai atau gunakan sebagai bahan untuk merajut. Mulailah dulu merajut tas atau merajut topi, bisa merajut boneka, jadi macam-macam hal yang bisa teman-teman rajut dan nanti kemudian bisa dikembangkan ke berbagai hal yang teman-teman mau, versi ide dan kreasi teman-teman. Buat yang lagi bergabung, selamat bergabung. Boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layarnya. Karena aku merajut tadinya mau sampai 1 jam, tapi kali ini aku mau merajut sampai benang selesai. Benangnya soalnya nggak banyak lagi guys. Tada! Benangnya nggak banyak lagi, cuma segini. Jadi aku merajut sampai benangnya selesai. Dan kemarin aku menemukan satu tips menyambungkan benang tanpa perlu diikat. Ternyata memang banyak menonton itu ada gunanya ya. Jadi sama kayak banyak membaca. Kalau merajut berfungsi sekali. Pas lihat, oh ternyata begitu doang, nggak perlu diikat. Jadi nggak ada tambalan benang. Tapi tunggu ya. Tunggu sampai benang ini hampir di ujung, nanti aku akan menyambungkan dia. Nah, gak lama. Dek, buka dek lemari coklat bagian bawah-bawah sana tuh banyak benang yang gradasi warna. Coba ambil satu sini dek. Bunda nggak masak laut apa? Laut? Udah, saya minta tolong sama aku. Minta goreng itu loh sama ibu. Ayam. Itu bunda juga bikinin tuh loh, cake brownies. Tapi pengen makan nasi. Ya udah makan nasi lah. Tapi gimana lautnya? Ada di kulkas, minta goreng sama ibu ayam. Heboh minta laut. Padahal bukan laut guys, tapi lauk. Namanya bocil. Kayaknya gelap ya di luar. Gelap di luar guys, gelap. Halo, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layarnya. Tuh kan banyak ngobrol. Tuh kan. La. Kita selesaikan satu persatu. Ternyata lepas. Dikit lagi guys. Halo yang lagi bergabung, masih bergabung, selamat bergabung. Boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layarnya. Hai. Oke, topinya mau selesai.
Oke, topinya mau selesai. Kita merajut dengan perlahan-lahan guys. Benangnya hampir selesai guys. Hampir selesai. Dikit lagi. Pokoknya sebelum jam 3 itu harus sudah selesai. Karena jam 3 aku punya kegiatan lain. La 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 na 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 na. Hai yang lagi bergabung, selamat bergabung. Aku lagi narik benang. Taram. Pada suka merajut tidak? Pada suka merajut tidak? Merajutlah merajut. Lepas. Hahaha, lepas dia guys. Yo ye, lepaskanlah. Benang-benang ini tidak akan Gelap malam datang menghampiri, bintang berkelip memancar sinar. Hening malam mulai bernyanyi, hati tenang tanpa beban ringan. Jalan setapak beriring cerita, desiran angin membisik kisah. Rembulan purnama menemani, jiwa terlelap mimpi bestari. Cerita malam di bawah rembulan, seperti sutra mengusap pelan. Hati terlena rasa penuh kasih, bersama alam tidur terpilih. Langit malam penuh harapan, setiap bintang impian terang. Dalam sunyi kita berbagi cerita kasih tiada henti. Siapa bilang malam tak bermakna? Setiap detik hikmah yang nyata. Dengan rembulan kita Oke, guys, nggak perlu disambung benang. Aku rasa topinya udah selesai. Gimana? Tapi bukan buat aku ya, ini buat anak kecil. Nah, kalau buat aku tuh harus kayak gini, tapi aku rasa harus nambah lebih lebar dikit lagi.
Nah, apa aku lebarin aja ya? Ih, jadi gemes. Hasilnya kayak gini guys tuh. Apa aku lebarin aja ini topinya? Jadi nggak ya kasih buat anak nih dah, terlalu cantik topinya. Oke, kalau dipakai itu aku yang pakai. Kalau anak pakai tuh kayak gini. Ntar. Jadi kayak digepengin dulu si topinya, terus dipendekkan dia begini, dipendekkan. Nah, udah kayak gini. Nah, beginilah kalau dipakai sama anak. Jadi harus dipendekkan. Jadi kayak posisi topi-topi noni-noni Belanda dulu. Jadi kayak agak ini nih. Aku berbakat kan jadi desainer. Oke. Nah, ternyata membuat topi cantik itu mudah ya. Cukup punya satu benang, satu jarum, dan jadilah topi cantik ini. Udah berhasil kan? Aku mau panggil orangnya satu ya buat dia pakai. Dek, Adek. Sini dek, tes topi dulu. Tunggu aku panggil orangnya yang punya topi. Dek, sini. Tes topi dulu. Yang betul sini. As. Cakep kan? Dipanggil. Udah, udah makan.